gereja. Halo, halo, Jen, admin, bisa dengar ya? Halo, udah bisa Bisa ya? kedengaran. Bisa. Ya, Oke, jelas. ya. Kita mulai dengan tugas gereja. Jadi seperti kita ketahui bahwa gereja itu ada dua. Gereja itu dari hakikatnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah gereja universal, gereja yang tidak kelihatan, yang di dalam Alkitab di Perjanjian Baru ditulis dengan satu saja, tunggal. Jadi tidak tidak banyak atau tidak ditulis jamak. Gereja universal itu menunjuk kepada persekutuan orang-orang yang dipanggil dari dunia ini datang kepada terang. Dan memang perbedaan perbedaan yang hakiki dengan gereja lokal itu adalah kalau gereja universal memang ditulis satu dan gereja yang sebenarnya itu adalah gereja universal. Cuma memang dia invisible. Tidak kita kita pakai istilah tidak terdeteksi. Invisible itu sebenarnya tidak kelihatan. Tetapi kan yang ada di dalam gereja universal itu adalah personal-personal anggota jemaat. Jadi sebenarnya terdiri atas darah dan daging juga. Yang sebenarnya dia punya punya materi, ya, ya dapat diraba, dapat dilihat. Sebenarnya begitu. Ya, istilah invisible artinya tidak dapat dideteksi. Karena gereja ini cuma Tuhan yang tahu. Institusi rohani. Ada yang sudah anggotanya, ada yang belum lahir, ada yang sudah mati. Anggotanya itu dia tersebar di beberapa organisasi gereja lokal. Kita menyebut dengan, kalau sekarang mungkin beberapa sinode yang ada. Gereja gereja universal begitu. Anggotanya itu kita kita secara gamblang saya mau sebut saja dia tersebar di beberapa beberapa sinode yang ada, ya. Akankah kita nanti akan mengatakan atau kita sampai kepada satu resume bahwa ada juga beberapa anggota gereja universal ini, dia ada di gereja Protestan, dia ada di gereja Katolik. Bahkan memang dari perspektif filsafat kita dapat menyebut atau kita dapat mengatakan bahwa dia juga ada di, bisa saja dia ada di organisasi agama non Kristen, begitu. Ya, kita berpendapat seperti itu selama persyaratan paling utama anggota gereja universal itu adalah dia percaya dan dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah, namanya kan dia percaya atau beriman, itu kan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau tidak kelihatan. Itu gereja universal, gereja universal, ya. Jadi begitu. Nah, sementara gereja lokal di dalam Alkitab ditulis sama, ya, ditulis dengan eklesia. Eklesia itu artinya beberapa gereja lokal, beberapa unit-unit yang tersebar di beberapa tempat. Maka dengan demikian, gereja lokal itu adalah gereja secara organisasi. Gereja secara organisasi. Nah, itu kita nanti akan memulai dari sana untuk penjelasan tentang tugas-tugas. Yang disebut dengan tugas gereja ini adalah tugas yang ditugaskan Tuhan kepada jemaat atau kepada gereja. Tentunya dia ada di skop gereja lokal atau gereja organisasi. Ya, seperti misalnya di beberapa jemaat yang ada di gereja GPD di sini. Itu gereja, tugas gereja. Nah, apa itu tugas gereja? Tugas yang dimaksud dengan tugas gereja adalah suatu proses atau panggilan
jemaat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, yang merupakan prinsip-prinsip secara hakiki dan bagaimana kehendak Tuhan untuk dijalankan oleh jemaat atau gereja di dunia ini. Gitu. Tugas gereja ini memang dirangkum dalam trilogi gereja. Ya, dalam waktu yang memang sangat terbatas ini, saya memang ditugaskan untuk menerangkan beberapa penjelasan, beberapa prinsip-prinsip tentang pelajaran Alkitab yang nanti akan dikomunikasikan kepada jemaat. Malam hari ini kebetulan diberikan Tuhan untuk nanti akan disampaikan kepada jemaat yang Batu Licin. Nah, tugas gereja yang yang sering kita dengar itu memang terangkum pada trilogi gereja yang kita kenal atau kita pernah dengar di mana-mana. Trilogi gereja itu dia ada tiga. Trilogi itu di gereja itu pertama adalah koinonia, marturia, dan diakonia. Apa itu koinonia? Koinonia itu adalah persekutuan. Nah, di gereja itu atau jemaat punya tugas untuk bersekutu. Ya, bahasa Alkitab kadang-kadang kita jumpai di Perjanjian Baru dengan istilah perkumpulan. Ya. Ada dua prinsip besar yang ada dalam persekutuan atau perkumpulan ini. Yang pertama itu adalah persekutuan jemaat itu disebut dengan satu tubuh. Satu tubuh. Nah, dia pakai analogi tubuh. Satu tubuh itu berarti dia terintegrasi kepada satu hubungan-hubungan, fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Karena dia menggunakan tubuh. Jemaat itu nanti akan jemaat dianalogikan persekutuannya itu dengan tubuh. Ada kepala, ada tangan, ya ada kaki, dan kita lihat fungsi-fungsi tubuh yang lain. Seperti dia gunakan istilah tubuh. Persekutuan itu menyangkut apa yang diterangkan dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, berarti di sini nanti kita akan pahami yang dimaksud dengan koinonia itu adalah gereja atau jemaat yang punya satu hubungan-hubungan ilahi. Ya, hubungan-hubungan ilahi antara satu sama lain. Dia punya satu keterikatan, dan saya juga nanti akan menjelaskan atau menyampaikan kepada pelayan-pelayan dan jemaat yang ada di GPDI Batu Licin, ya, satu kesatuan fungsional dari masing-masing anggota tubuh itu saling melengkapi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan fungsi yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan seseorang yang ada di dalam bagian persekutuan itu. Itu satu tubuh. Yang kedua, kita juga nanti akan menjumpai beberapa istilah yang ada kaitan atau menjelaskan tentang persekutuan itu dalam perjanjian baru. Misalnya kita menjumpai kata perkumpulan seperti di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 yang ada kaitan dengan ibadah. Perkumpulan ibadah itu berarti bahwa jemaat dipanggil juga untuk bersekutu, bukan cuma pada fungsi-fungsi secara universal, tetapi ada fungsi-fungsi secara khusus, yaitu perkumpulan dalam menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka pada konteks ini, ibadah itu adalah perkumpulan. Jadi sebenarnya dorongan-dorongan untuk berjumpa dengan Tuhan bukan semata-mata dititik beratkan pada aspek-aspek personal, tetapi sekarang Alkitab juga nanti akan mengajarkan tugas gereja yang pertama yang terintegrasi pada koinonia itu, samping adalah persekutuan secara universal, dia juga ada perkumpulan atau yaitu ada semacam community antara anggota gereja yang satu dengan yang lain untuk apa? Untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu yang masuk pada koinonia. Yang kedua kita dengar-dengar dalam trilogi gereja itu ada marturia. Marturia datang dari kata martir.
kita membaca misalnya di dalam Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi pertama-tama di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saksi ini dalam bahasa Yunani dia tulis dengan kata martir. Pengertian kata martir itu adalah bekerja dengan taruhan nyawa atau bekerja atas taruhan nyawa. Itu kata martir. Maka sebenarnya prinsip dari marturia ini atau bersaksi adalah menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan tugaskan atau apa yang Tuhan mau untuk nanti akan dilakukan atau dilaksanakan oleh jemaat, oleh anggota gereja di dunia ini untuk atas nama Tuhan, ya, nanti akan menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki yang ada di dalam firman Tuhan dengan tentunya dengan taruhan nyawa atau rela berkorban. Itu sebenarnya prinsip dari tugas gereja yang kedua, yaitu marturia, yaitu bersaksi, ya, itu bersaksi. Ya, yang ketiga itu adalah kita nanti akan kita lihat bahwa tugas gereja yang ketiga itu adalah diakonia. Nah, kita sudah tahu kan diakonia itu memang walaupun itu datang dari kata diaken, ya, melayani, tetapi diakonia itu artinya satu tugas yang ditugaskan Tuhan kepada jemaat, kepada gereja untuk nanti akan menjangkau anggota gereja dan juga beberapa anggota di luar gereja yang sekiranya mungkin menjadi daerah atau wilayah pelayanan gereja, untuk mereka nanti akan tentunya mereka nanti akan menerima, ya, mereka nanti akan menerima pemberian-pemberian sosial di luar dari struktur-struktur pelayanan pastoral. Ya, itu yang dimaksud dengan pemberian-pemberian berupa materi, ya, pemberian-pemberian berupa bantuan-bantuan yang ada kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari anggota jemaat atau mungkin juga di luar jemaat dalam rangka untuk menyampaikan atau mengimplementasikan tugas-tugas atau hakikat daripada isi Injil itu disampaikan kepada dunia ini. Bahwa Yesus juga mengasihi bukan cuma anggota jemaat, tetapi Yesus juga mengasihi orang-orang yang sesuai dengan prinsip atau jangkauan pelayanan yang ada dalam Injil Yohanes 3, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu, karena begitu besar akan dunia ini hingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dunia ini. Berarti memang jangkauan daripada pelayanan diakonia ini pertama-tama tentunya adalah gereja. Ini memang agak sedikit eksklusif, tetapi selanjutnya jangkauan pelayanan diakonia itu adalah jiwa-jiwa dalam rangka juga untuk menunjukkan atau mengimplementasikan kesaksian tentang kasih Kristus kepada dunia ini. Berarti memang jangkauannya itu adalah seluruh umat manusia. Sebagaimana juga isi daripada amanat itu. Murid, ikan segala bangsa murid itu, skopnya itu adalah seluruh umat manusia. Jadi kira-kira seperti itulah, ya, terangkum dalam trilogi gereja. Tugas-tugas gereja itu yang pertama tentunya adalah koinonia, kita dipanggil untuk bersekutu. Ya, memang penjabarannya atau penjelasannya bersekutu ini dan dua. Persekutuan yang pertama itu adalah persekutuan dari fungsionalnya, ya, bahwa ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang kedua itu tentunya adalah persekutuan yang terintegrasi pada perkumpulan ibadah. Jemaat dipanggil satu sama lain harus berkumpul, ya. Jadi prinsip dari eklesia itu sebenarnya adalah persekutuan atau perkumpulan orang yang dipanggil dari beberapa tempat di dunia ini untuk datang bersekutu, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki atas nama Tuhan di dunia ini. Nah, tentunya tugas yang kedua adalah marturia atau
Nah, ini ada kaitan dengan tugas-tugas yang secara fundamental menjalankan perintah Tuhan, yaitu misi dan penginjilan. Kesaksian-kesaksian yang berisi tentang bagaimana bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan punya otoritas atas dunia ini. Nah, dalam rangka untuk menjalankan apa yang Tuhan mau yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada pada skop Injil, maka sebenarnya dia marturia itu adalah bekerja dengan tanpa pamrih, bekerja dengan taruhan nyawa, bekerja dengan berkorban, bukan cuma berkorban infrastruktur, tetapi berkorban juga dengan sesuai dengan kita lihat di dalam sejarah gereja ada beberapa para pionir, the founding father, yang meletakkan dasar pelayanan itu dengan mati syahid, ya, dengan taruhan nyawa. Dan kita kira ini merupakan prinsip atau hakikat daripada pelayanan gereja. Wah, gereja itu memang membutuhkan orang-orang yang dengan militan yang begitu tinggi, ya, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan infrastruktur demi uh, pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang disebut dengan prinsip-prinsip paling ini di dalam marturia. Dan tugas yang ketiga itu adalah diakonia, yang memang sudah sangat jelaskan. Diakonia ini memang merupakan bagian dari tugas gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya, pertama-tama dari internal gereja atau internal jemaat itu, kemudian tentunya di luar jemaat, sebagaimana isi daripada perintah Tuhan untuk menjangkau seluruh umat manusia yang termaktub di dalam amanat aku menjadikan segala bangsa. Perintah tentang tugas gereja yang ada kaitan dengan penjangkauan jiwa-jiwa di luar pelayanan pastoral ini adalah bantuan-bantuan sosial. Yang perlu ditiberatkan ini adalah bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan atau mereka yang perlu dibantu. Di jemaat-jemaat itu ada jemaat yang memang perlu dibantu, tentunya ada di skop gereja lokal di beberapa tempat. Ya, dalam atau connectivity dengan jemaat GPD. Nah, tentunya ada beberapa jemaat yang ada di Batu Licin dan di luar jemaat yang memang terus mendapat bantuan atau pelayanan-pelayanan diakonia sebagaimana tugas gereja ini. Sekira seperti begitu. Kemudian ini dalam PA pada malam hari ini seberapa yang dapat dijangkau lewat komunikasi pendalaman ini dari saya Pendeta Pian Rembet, yang memang tidak asing bagi jemaat yang ada di Batu Licin, karena memang 10-15 tahun lalu kami dari Osko Air Madidi pernah membuka kelas paralel, kelas-kelas khusus yang ada di Batu Licin di Kalimantan Selatan, ya, di beberapa tempat. Memang bagaimana karakteristik jemaat Selatan perlu sekali untuk memahami bagaimana pentingnya tugas gereja itu. Penjabaran tentang tugas gereja ada kaitan dengan nilai-nilai teologis memang perlu kita ketahui, yang memang harus sampaikan malam hari ini. Yang pertama itu adalah gereja punya satu tugas yang paling fundamental, paling dasar, ya, di dunia ini. Yang pertama adalah tugas keagamaan atau tugas-tugas vertikal. Karena saya ya. Apa itu tugas ke atas? Tugas gereja. Tugas ke atas itu adalah jemaat mendapat satu tugas dari Tuhan untuk membangun komunikasi spiritual antara anggota jemaat dengan Tuhan yang disebut dengan ibadah. Ya, jadi sebenarnya tugas paling fundamental dari gereja, dari jemaat itu adalah beribadah kepada Tuhan.
ya, beribadah kepada Tuhan. Tujuan kenapa Tuhan menciptakan malaikat dan manusia? Saya sampaikan lewat PA malam hari ini, ya, saya kira ini merupakan juga penelusuran logistik kepada jemaat yang ada di Batu Licin. Yang pertama itu adalah kita ditugaskan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Dia. Yang kita kenal dengan beribadah kepada Tuhan. Itu tugas ke atas. Apa itu tugas utama gereja yang disebut dengan tugas ke atas? Yaitu kita ditugaskan Tuhan untuk membangun satu komunikasi spiritual antara gereja, komponen-komponen gereja dengan Tuhan. Ya, sebagai seruan sekalian alam yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dia mau agar supaya gereja jamaat itu punya satu keterpanggilan paling utama, yaitu menempatkan Tuhan sebagai sosok yang harus disembah, yang harus dipuji, yang harus dimuliakan, yang harus ditinggikan menurut kapasitas-kapasitas yang ada, yang memang harus diberikan kepada dia, kepada Tuhan, ya, pemilik otoritas satu-satunya di bawah kolom langit itu. Maka oleh sebab itu di dalam tugas-tugas ke atas ini ada beberapa istilah yang memang saya harus jelaskan atau sampaikan kepada pelayan dan jemaat yang ada di GPDI Batu Licin. Yang pertama itu adalah yang ada kaitan dengan ibadah, itu kita menemukan istilah di Perjanjian Lama yang paling banyak kita temukan itu adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan kata bara, yang ditulis dengan kata bara, barak atau baru, barak atau baru, itu bahasa Ibrani. Ya. Jadi barak itu kan bukan kata yang asing bagi kita karena kita pernah dekat dengan nama salah satu presiden yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Nah, Barack Obama itu dia dia pakai nama atau dinamakan Barak di bahasa Ibrani. Dari kata Barak ini datang kata baru. Kita menemukan ada beberapa tokoh-tokoh di Perjanjian Lama yang bernama Baru. Dari kata Barak ini itu diterjemahkan atau diambil oleh saudara-saudara kita yang ada di Arab. Ya, dalam bahasa Arab dia menggunakan kata barokah. Ya, ada kata barokah. Jadi kata barokah ini mungkin dari kata barokah ini diindonesiakan dengan kata berkat, ya kan? Berkat. Saya menemukan kata barak ini ketika ditulis dari beberapa terjemahan bahasa Inggris, misalnya King James menggunakan kata bless. Jadi sebenarnya kalau kita menemukan ajakan kalimat di Perjanjian Lama, pujilah Tuhan dalam satu skop atau terminologi ibadah. Pujilah Tuhan itu kadang-kadang ditulis dengan kata bless to the God. Karena kata bless itu, ya blessing, memberkati. Nah, itu kadang-kadang kita juga jumpai ada beberapa worship leader mengajak jemaat, dia mendorong jemaat dengan satu teriakan bless to the God. Ya, mari kita memberkati Allah. Memberkati Allah tentunya pada skop di mana kita memberi yang terbaik. Sebenarnya kata barak itu atau kata baru adalah tindakan dari umat Tuhan untuk menghormati Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan satu term yang paling baik sekali, yaitu memberi pemberian yang terbaik kepada Tuhan atau totalitas kehidupan yang ada dalam kehidupan kita itu kita berikan untuk Tuhan sebagai bagian dari pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Itu maksudnya pemberian yang terbaik. Bless the God. Ya, kita nanti akan memberkati Allah, artinya memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya nanti akan lebih detail akan mengatakan kepada pelayanan jemaat yang ada di GPD Batu Licin. Ya, di dalam memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan infrastruktur terbaik. Pertama tentunya ya dari diri kita sendiri.
dari hati kita, dari pikiran kita, totalitas kehidupan kita, kita kerahkan kepada satu tujuan, kepada satu tindakan, yaitu kita nanti akan mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Nah itu sebenarnya istilah barak atau baru. Lalu kita nanti akan menemukan istilah merupakan bagian dari penjabaran tugas ke atas ini dengan istilah bahasa Yunani, yaitu istilah proskuneia. Proskuneia. Kalau kata barat tadi itu kita temukan misalnya di Mazmur 46, ya, kata-kata yang kita temukan itu banyak. Di samping dia mengkolaborasikan dengan kata-kata pengagungan yang lain tentang scoop, ya, dia gabungkan dengan itu. Tetapi intinya itu adalah kata barak sebenarnya menunjuk kepada satu tindakan. Ya, barak itu merupakan tindakan dari orang awam untuk memberi penghormatan kepada raja atau bangsawan ketika sang raja atau bangsawan lewat itu. Jadi barak itu merupakan satu tindakan seseorang, orang Israel, untuk nanti membungkukkan tubuhnya sampai jidat atau dahinya itu sampai di tanah. Nah itu. Jadi dahi sampai ke tanah. Itu kalau ada pembesar atau kalau ada pangeran atau raja lewat di depan. Jadi kata barak itu kebanyakan kita jumpai dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari dalam kebudayaan Israel. Lalu nanti akan menggambarkan tentang tugas gereja, tugas umat Tuhan paling utama untuk memberikan pengagungan kepada Tuhan, yang mana dipakai kata barak itu artinya kita nanti ketika kita akan menyembah Tuhan, ketika kita nanti akan beribadah kepada Tuhan, jangan lupa bahwa kita nanti dengan satu perilaku yang baik, kita nanti akan mempertontonkan satu performa, kita nanti akan merendahkan diri, kita nanti akan menyembah dengan muka kita sampai ke tanah, tidak kita sampai ke lantai, untuk menghormati Tuhan di arahnya yang kudus. Langit adalah tahta Tuhan dan bumi adalah tumpuan. Maka dengan demikian kita menyembah Tuhan, kita merendahkan Tuhan, ya, merendahkan diri dan mengangkat tinggi derajat kemuliaan Tuhan setinggi-tingginya di atas arasnya. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ujian orang benar, kita membuka pintu bagi hadirat Allah bertakhta di atas puji-pujian. Yang kedua, kita nanti akan menemukan dalam istilah bahasa Yunani. Istilah bahasa Yunani kita temukan kata proskuneia, ya, bow, yang ditulis dalam bahasa Inggris bow, kita temukan begitu. Ya. Get down the knee atau our knee. Kita nanti akan berlutut dengan lutut kita, ya. Kita nanti akan bertelut. Kita temukan memang itu dalam teks bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita temukan kata bertelut itu ada kaitan memang dengan penjelasan kata proskuneia, ya, proskuneia. Jadi sebenarnya kata ibadah itu banyak kita jumpai ditulis di Perjanjian Baru dengan kata proskuneia. Proskuneia itu apa? Jadi secara teks proskuneia itu artinya tiarap. Ya, tiarap. Dia tertelungkup ke tanah seperti Daud. Kalau Daud dia nanti akan meratap, kita menemukan beberapa peristiwa di Perjanjian Lama. Daud pernah ketika dia lagi meratap, ya, maka dia memakai kain kabung, lalu dia menangis, dia berguling-guling di tanah, berguling-guling di tanah. Ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kata berguling-guling itu sebenarnya jadi kita lihat adalah dia dia tertelungkup, dia tiarap, dia sekujur tubuhnya itu dia berada di atas tanah.
Bahasa Inggris kadang-kadang kita temukan dengan kata words, words, sampah, ya, kotoran, words. Kita tahu, coba kata worship itu datang dari kata words. Worship itu menyembah, worship penyembah. Worship itu menyembah Tuhan. Menyembah itu bukan seperti tindakan kita, seperti kita berkaca pinggan. Ya, di hadapan orang yang seharusnya kita hormati. Bukan seperti itu. Kata wars di sini lebih menunjuk kepada penjelasan atau implementasi daripada kata Yunani tadi, yaitu kata proskunea. Mengambil satu posisi, tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak punya nilai, di hadapan orang yang bernilai, di hadapan orang yang punya otoritas, punya nama besar, di hadapan raja, di hadapan pembesar. Nah, kata worship, kata kata proskunia ini dikenakan kepada kita atau ditugaskan kepada kita yang nanti akan menjelaskan tentang kata ibadah itu, ya, tentang kata tugas kita paling utama untuk mengangkat tinggi derajat kemuliaan Tuhan di dalam penyembahan kita. Maka kita yang berposisi menganggap kita tidak berarti di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu harus dimuliakan, Tuhan itu harus ditinggi di atas kemuliaan, di atas kedudukannya dan kewibawaannya. Atau kata proskune. Nah itu, saudara, yang harus kita paham. Maka di sini nanti akan kita sampai kepada satu resume. Resume teologis bahwa ternyata panggilan ke atas itu adalah panggilan yang paling fundamental dalam kehidupan kita dalam pelayanan, yaitu kita harus menyembah Tuhan dalam satu pujian dan penyembahan yang benar di dalam uh, gereja, di dalam jemaat, dan ya, itu sebenarnya kita harus nanti akan menyembah Tuhan sebagaimana kita nanti akan temukan dalam beberapa penjelasan secara detail tentang kata ibadah itu. Misalnya, kita juga nanti akan menemukan kata yang sama, kata ibadah itu di dalam Roma 12 ayat Roma 12 ayat yang pertama. Di Roma 12 ayat yang pertama itu kita temukan istilah bahasa Yunani-nya dengan kata latreia. Ya, di situ ada kata ibadah yang sejati. Ya. Nah, gitu tuh. Itu adalah ibadah yang sejati. Karena kita nanti akan mempersembahkan, oleh sebab itu saudara-saudara, hendaklah kamu nanti akan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Nah, kata kata ibadah ditulis dengan kata latreia. Latreia itu artinya persembahan yang wajib, yang harus dilakukan sebagai pelengkap daripada pujian dan penyembahan kita. Itu kata latreia. Artinya kata ini kalau kita tidak lakukan, maka ibadah kita tidak lengkap. Kita nanti akan menemukan, ya, kelengkapan-kelengkapan penjelasan tentang kewajiban kita dalam beribadah untuk melengkapi ritual atau ibadah kita itu dengan satu kalimat, ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang nanti akan lebih lebih mempertajam apa yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, yaitu yang berkenan kepada Allah. Berarti ada memang ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ada beberapa praktek-praktek ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Makanya Paulus menekankan satu kata yang sangat penting kepada orang Kristen yang ada di Roma tentang hakikat ibadah yang benar itu adalah kata latreia. Satu kewajiban untuk melengkapi, ya, kewajiban untuk melengkapi, ya, sebagai pelengkap di dalam pujian dan penyembahan. Nah, mari kita nanti akan melihat. Hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahan yang hidup ditulis dengan kata somata. Dari somata itu akar katanya soe. Ya, itu bermakna teologis. Kalau memang ditarik dari situ,
Ya, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang hakikat ibadah yang merupakan kewajiban kita untuk melengkapi, ya melengkapi apa yang ada di dalam pujian kita itu. Maka kata somata atau soe itu adalah dia bermakna teologis, artinya kita menyembah menyembah sebagai orang yang memuji Tuhan itu betul-betul adalah orang yang telah bertobat, orang yang telah lahir baru. Ya, itu yang Tuhan mau. Pelengkap ibadah yang paling utama di dalam ibadah itu, dalam pujian penyembahan itu adalah umat pemuji Tuhan dituntut Tuhan adalah orang-orang yang sudah bertobat dan lahir baru. Haleluya. Ini penting sekali. Kita nanti akan melihat penjelasan yang sangat hakiki oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Persembahannya sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu ditulis kata somata itu bermakna teologis. Hidup itu adalah orang yang sudah lahir baru, sudah bertobat. Ada aku hidup menurut Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Tetapi bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kujalani ini adalah hidup di dalam iman kepada Tuhan, kepada Yesus kata Rasul Paulus. Jadi semuanya pelengkap paling utama di dalam infrastruktur ekonomi adalah kita ini adalah orang-orang yang bertobat dan beribadah. Yang kedua kita menemukan kata yang kudus. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Ya, kudus itu dia menggunakan kata Yunani dengan agia, atau kalau kita temukan dalam uh, Greek English Study Bible, ya kita temukan ada kata tusian. Tusian menjelaskan kepada satu keadaan di mana ibadah itu harus di harus diprioritaskan, harus diutamakan. Yang kudus itu artinya ibadah itu harus itu bahasa Inggris sebagai kata set apa, disendirikan, itu harus diutamakan. Set apa, dikuduskan, disendirikan, itu maksudnya. Jadi dengan demikian maka tidak ada tindakan tugas yang paling hakiki di dalam kehidupan gereja dan pelayanan, yaitu selain beribadah kepada ibadah adalah segala-galanya. Jadi benar, kita tidak nanti akan sedang mempertentangkan antara beberapa penjelasan atau keterangan-keterangan ayat-ayat firman Tuhan yang ada di perjanjian lama, berbakti soal utama. Itu sudah sangat jelas sekali. Teks bahasa Ibrani lebih menekankan berbakti adalah sesuatu yang di atas hidup ini, di atas dari aktivitas dan seluruh kepentingan-kepentingan. Jadi berbakti soal utama, maka Tuhan akan memberkati roti dan airmu dan segala penyakit akan dilalukan. Jadi kalau kita nanti akan kaitkan dengan kata somata tadi, yang kudus artinya tindakan paling utama atau tugas paling utama dari gereja atau jemaat Tuhan itu jadikan ibadah itu merupakan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kenal kepada Allah. Kemudian kita nanti akan menemukan kata penjelasan di situ tentang kata easesto, ya, berkenan kepada Allah itu adalah sesuai dengan selera Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berarti ada juga beberapa orang yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan selera Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini tentang tugas paling utama dari jamaah dari gereja itu, yaitu tugas ke atas, kita membangun satu hubungan spiritual antara jemaat dengan Tuhan, yaitu kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Lalu kita menemukan ada satu kata dalam teks perjanjian baru dalam 1 Timotius 3:16, kita temukan juga kata isobea, ya. Itu ibadah di situ adalah ibadah dengan satu terminologi
kesalehan dan dorongan roh untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi pada sisi yang lain, ibadah itu juga merupakan satu tindakan kita, ya, dalam kesalehan kita. Dan ini merupakan satu dorongan-dorongan roh yang ada pada kita, di mana dorongan roh yang begitu kuat akan mendorong kehidupan kita untuk senantiasa ada satu kerinduan berjumpa. Itu kata ibadah. Tanpa kata esobea ini, ya, ibadah yang merupakan bagian dari tugas kita untuk memuliakan nama Tuhan, maka ibadah itu hambar, ibadah itu kering. Ujian penyembahan itu tidak dapat. Ujian penyembahan itu sangat bernilai kalau memang pada sisi tertentu atau perspektif tertentu sebagai bagian dari dorongan paling kuat untuk setiap saat kita punya satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi orang datang di ibadah, orang datang di gereja, datang di doa. Kenapa? Karena ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan cuma sekedar rutinitas belaka, bukan cuma menjalankan jadwal-jadwal ibadah, jadwal-jadwal yang sudah dijadwalkan secara terstruktur di gereja lokal, tetapi sesungguhnya esobia itu merupakan satu tindakan dorongan, satu hasrat, satu motif yang sangat besar di dalam diri seseorang atau jemaat untuk mana? Untuk mau berjumpa. Sehingga dengan demikian ibadah itu jadi bernilai, ibadah itu nanti akan diberkati. Gitu. Lalu kita nanti akan menemukan juga kata yang kelima yang ada kaitan dengan tugas ke atas itu. Tugas ibadah itu adalah temukan itu dalam Yakobus 1 ayat 27. Ya, ibadah itu adalah mengunjungi yatim piatu. Apa maksudnya di sini? Ini merupakan indikator luar atau penampakan luar dari seseorang yang dia sudah kaya dengan Eusebia, kaya dengan Barak, kaya dengan Proskunea, dengan Latrea. Ya, dia sudah kaya dengan komunikasi khusus, hubungan khusus antara jemaat dengan Tuhan. Sekarang terlihat kepada sesuatu yang juga sangat penting, yang ada kaitan dengan tadi yaitu tugas diakonia. Nah, tugas diakonia mengunjungi yatim piatu merupakan bagian dari keterpanggilan untuk implementasi ibadah, mengajak mereka untuk punya punya satu motif yang sama, punya satu pengalaman yang sama dengan kita. Orang-orang yang disebut di sini yatim piatu adalah mereka yang termarginalisasi di dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Mereka yang mungkin dalam tanda kutip belum pernah mengalami satu sentuhan-sentuhan spiritual dan lain sebagainya yang ada kaitan dengan hakikat ibadah itu. Kita ajak mereka, kita temui mereka. Di samping kita nanti akan membawa bantuan-bantuan tertentu sebagai bagian dari tugas diakonia. Mereka juga kita nanti akan uh, berikan pencerahan tentang firman, tentang kehendak Tuhan untuk bagaimana mereka juga harus ibadah kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka tergolong kepada Tuhan kita. Sama-sama nanti akan menikmati bagaimana kita nanti akan diberkati oleh Tuhan dalam skop ibadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih dengan saya ini, Nyoman, Pak Jerry. Halo, halo. Ada tugas yang kedua dari gereja, yaitu tugas ke dalam. Tugas ke dalam itu menyangkut uh, pembangunan tubuh Kristus atau pertumbuhan gereja. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan gereja itu ada tiga, yaitu pertumbuhan dari sisi jumlah, ya. Kemudian pertumbuhan dari sisi, pertama pertumbuhan dari sisi jumlah. Nah, kita temukan tugas gereja itu nanti ada amanat agung nih, ada amanat agung di perjanjian baru. Jadikan segala bangsa murid. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh, dan ajar mereka lakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
yang kuperintahkan kepada. Nah, kita nanti akan melihat ini merupakan apa namanya itu tugas tugas ke dalam pembangunan tubuh Kristus yang menyangkut pertumbuhan gereja. Dari pertumbuhan gereja itu kita nanti akan melihat pertama ada pertumbuhan dari sisi jumlah. Teologi Kristen tidak sedang nanti akan membingkai atau membatasi misi gereja untuk pemenangan jiwa. Ya, yang disebut dengan pertumbuhan jumlah adalah jemaat itu harus bertumbuh dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga, itu pertumbuhan reguler. Satu menjadi dua, dua menjadi empat, satu, empat. Pertumbuhan itu adalah pertambahan nilai, ya kan? Tidak ada disebut pertumbuhan kalau lima jadi empat, lima jadi tiga, bukan pertumbuhan. Yang disebut pertumbuhan itu adalah pertumbuhan dan satu jadi dua, dua jadi tiga, nah itu pertumbuhan reguler. Tetapi pertumbuhan kuantitas ini juga jangan lupa ya kita juga ada semacam gebrakan-gebrakan tertentu di luar pertumbuhan reguler yang disebut dengan penggandaan pelayanan, penggandaan pertumbuhan jemaat. Ya, kalau tadi pertumbuhan reguler itu satu jadi dua, dua jadi tiga, sekarang penggandaan itu satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan. Berarti dia sudah ada sesuatu yang sudah lebih dari pertumbuhan reguler. Gitu. Ya, nah, itu gebrakan yang harus dalam tugas-tugas gereja dan itu bukan tugas dari pendeta, tugas dari struktur organisasi pastoral, tetapi tugas dari gereja, tangan. Ya, nah di samping ada pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa, misalnya buat dari penggandaan pelayanan, dan juga disebut dengan pelipat gandaan. Jadi bukan lagi satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan. Sekarang dia bisa nanti ya bisa saja satu jadi 10, jadi 20, 20 jadi 50. Pelipat gandaan pelayan. Nah, saya kira kita sudah tahu bersama tentang bagaimana tugas dari gereja, tugas dari saya dan saudara untuk pemenangan jiwa-jiwa itu, pertambahan jiwa-jiwa sesuai dengan isi dari amanat itu. Jadi kalau bangsa muridku, jadi kita berhenti sampai pada momen tertentu. Di firman Tuhan menugaskan kepada kita untuk jiwa-jiwa itu dengan beberapa konsep, metode-metode yang ada. Nah, di sini kita butuh juga penelusuran-penelusuran ya tentang metode-metode tertentu yang memang itu ada dalam satu skop metode-metode yang lama metode itu baik untuk kita terapkan dalam pemenangan jiwa itu, maka kita nanti akan menerapkan itu di dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita nanti akan melihat ada pertumbuhan kualitas. Nah, kalau kita melihat amanat agung, jadikan kalau bangsa murid, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajar mereka. Ajar mereka. Nah, ini merupakan pertumbuhan kualitas, mutu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, itu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya menyangkut apa yang diperintahkan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan dengan tulus, penuh keterampilan. Itu merupakan bagian dari gereja dalam rangka untuk peningkatan kualitas kerohanian dari jemaat. Lalu ada pertumbuhan yang ketiga, jangan lupa ini penting juga. Ya, orang kadang-kadang menyebut ada dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan kuantitas dan kualitas. Tetapi sekiranya mungkin yang sangat penting, yang harus kita paham bahwa gereja itu juga harus bertumbuh dari pertumbuhan ini atau organisasi. Dan di dalam perjanjian baru
Ya, gereja itu dimanage dengan begitu baik. Ada penerapan teknis-teknis organisasi sekalipun di dalam gereja mula-mula, ya, gereja atau organisasi gereja belum berbentuk gereja seperti sekarang ini, ya, belum berbentuk nodal, belum belum berbentuk badan struktur yang terstruktur dari aras nodal tertinggi, yaitu majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai pada lembaga berbentuk pemerintahan dengan badan struktur. Tetapi sekiranya mungkin harus kita paham di sini bahwa semakin banyak anggota jemaat, maka jemaat itu harus diorganisir dengan baik. Ya, tatanan-tatanan ini berguna komunikasi Injil demi kelebaran kerajaan sorga atau demi peningkatan dan kualitas jemaat itu sendiri. Jadi dari ini kita kira pertumbuhan itu yang disebut dengan tugas ke dalam. Tugas ke dalam yaitu pembangunan tubuh Kristus. Dan selanjutnya tugas terakhir dari gereja itu adalah tugas keluar. Ya, ini disebut dengan tugas pelayanan. Tugas pelayanan. Ya, itu nanti kita akan kaitkan dengan amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Ya, baptis mereka. Barang siapa percaya dan dibaptis, mereka nanti akan diselamatkan. Berarti ada perintah Tuhan. Ini tugas pelayanan. Saudara menerapkan sendi-sendi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan atau Tuhan tugaskan kepada masing-masing kita. Laksanakan itu, tentunya kapasitas ini akan ada kaitan dengan kelengkapan-kelengkapan pelayanan yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan kapasitas itu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti akan terjabar pada 5 jawatan yang ada, dan kapasitas-kapasitas Roh Kudus atau karunia Roh Kudus itu nanti akan terlihat pada karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan perlengkapi dalam pelayanan kita. Ya, itu semuanya tugas pelayanan. Di tugas pelayanan ini dapat saya bagi menjadi 3 mandat. Ya, ini memang agak sedikit universal, agak sedikit luas. Yang pertama, dalam tugas pelayanan ini, jangan lupa secara teologis kita punya satu mandat, yaitu mandat. Apa itu teologi? Ini kan istilah umum yang ya, saya kira itu tadi diketahui kita. Mandat ekologis itu adalah hubungan antara manusia dan alam sekitar. Kenapa itu mendapat pembenaran teologi? Mandat ekologi itu artinya kita diperintahkan Tuhan untuk nanti kita mengatur alam semesta ini sebagai bagian dari kelengkapan-kelengkapan eklesiologis. Ya. Dan kalau kita nanti akan kaitkan dengan perintah Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 28-29, ya, beranak cuculah kamu penuhilah bumi, taklukkan bumi ini, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut. Jadi sebenarnya gereja atau jemaat punya satu tugas keluar yang termaktub kepada satu mandat ekologi, yaitu kita nanti akan diberi otoritas untuk memerintah atas nama Tuhan, atas nama Allah, mengelola atau menjaga kelestarian alam ini, mengelola alam ini. Itu jadi tugas gereja. Ya. Jadi sebenarnya tugas gereja itu luas sekali. Ada tugas-tugas di internal gereja itu sendiri, dan ada tugas-tugas pelayanan di eksternal gereja. Maka pada konteks ini sebenarnya kita berkolaborasi dengan orang-orang di sekeliling kita, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang punya otoritas dan punya punya kompetensi tertentu, punya otoritas, misalnya pemerintah. Gereja tidak boleh lepas dengan pemerintah. Bahkan memang secara teologis kita juga sudah tahu bahwa dalam Roma pasal 13 bahwa gereja telah memasukkan pemerintah itu dalam kredo. Pemerintah itu merupakan hamba Allah untuk kebaikan-kebaikan kita.
Jadi itu merupakan satu kolaborasi. Kolaborasi di mana Tuhan menghendaki juga kita nanti akan punya satu mandat. Mandat yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar gereja. Misalnya dengan pemerintah atau lembaga-lembaga swasta tertentu yang tentunya ini merupakan bagian dari era atau ranah pelayanan gereja. Gereja tidak boleh memposisikan diri sebagai satu lembaga yang ada sebagai komunitas seperti kata dalam tubuh. Ya, tidak boleh nanti eksklusif. Ya, eksklusif itu artinya kita menganggap orang-orang di luar kita itu adalah orang-orang yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Nah, orang-orang di luar kita itu bukan merupakan orang-orang yang bukan merupakan apa namanya itu komunitas yang tidak punya hubungan atau kaitan-kaitan spiritual dengan kita. Spiritualisme yang ada kaitan dengan kehidupan eh, manusia secara universal. Nah, kita temukan dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti jangkauan pelayanan kita itu bukan cuma pada internal persekutuan kita, tetapi juga ada dalam eksternal. Makanya mandat ekonomi ini sangat penting. Kedua, ada mandat kultur. Jangan lupa bahwa daerah atau arah pelayanan kita itu cuma nanti bermain dalam tanda kutip, bermain di dalam lingkup internal. Tetapi firman Tuhan atau Alkitab mengajarkan kita bahwa kamu bagaikan domba tengah-tengah serigala. Domba ini merupakan satu kiasan. Ya, beberapa buku kita temukan ya, Thomas Edwards dia menuliskan dia mengistilahkan itu adalah missing of impossible. Ya, tidak pernah dia temukan di dunia ini ada domba ada di tengah-tengah serigala. Domba yang ada di dalam komunitas serigala. Nah, serigala itu jangankan ada di tengah-tengah domba, jangankan ada di tengah-tengah serigala. Domba ada di jauh, di kejauhan, lalu dilihat oleh serigala, itu kan merupakan makanan empuk. Nanti serigala-serigala yang merupakan binatang buas, dia langsung kejar itu domba. Ya. Jangankan ada di tengah, ada di jauh saja di luar dari komunitas serigala itu sudah dikejar. Nah, kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala, artinya kehidupan dan pelayanan kita itu harus berbaur dengan dunia ini. Di mana kita nanti akan memenangkan jiwa-jiwa kalau kita terpisah komunitas orang-orang di luar kita. Jadi memang tugas kita sangat berat. Ya, tugas pelayanan kita sangat berat. Kenapa domba di tengah-tengah segala? Memang daerah kita itu kita ada di dalam satu kancah tantang dalam berbagai ditantang dari berbagai multidimensional, yaitu nanti akan senantiasa menjadi bagian tantangan-tantangan yang meresistensi pelayanan gereja. Tapi kita sudah tahu bahwa itu merupakan tugas dari jemaat untuk nanti akan memenangkan jiwa-jiwa. Nah, kita nanti akan bergaul, kita nanti akan bersama-sama dengan komunitas di luar kita. Untuk apa? Untuk nanti akan menerangi mereka, menggarami mereka, supaya mereka mengerti Injil dan niscaya mereka sebagai Tuhan dan Amat. Dan mandat yang ketiga dari tugas pribadi adalah mandat penuh. Kita sampaikan dimanapun kita berada bahwa semua bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini merupakan bagian dari kita. Situasi, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus yang kita nanti akan rayakan pada besok hari, yang nanti akan dilengkapi, disempurnakan dengan hari Pentakosta. Kita tahu bahwa itu dilakukan Tuhan untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia secara menyeluruh dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan menikmati alam
keselamatan yang datang dari alam berkah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang telah mengaruniakan segala berkat baik di sorga. Berkat itu merupakan bagian. Puji Tuhan. Ini malam kira-kira pertemuan kita di waktu yang sangat terbatas ini, dan teknologi walaupun memang canggih tapi uh, kadang-kadang juga nanti akan tidak sepenuhnya nanti akan uh, apa namanya itu menyalurkan ekspektasi kita secara menyeluruh, tapi puji Tuhan yakin walaupun kita berada pada tempat yang berbeda, saya tapi nanti akan melepaskan uh, apa yang merupakan bagian dari tanggung jawab tugas-tugas sebagai bagian dari tugas-tugas sebagai seorang pengajar. Nanti akan disampaikan untuk menguatkan jemaat, menguatkan pelayan-pelayan yang ada. Maka dengan demikian, dengan sedikit pengetahuan yang kelak nanti akan kita percaya pengetahuan firman Allah ini nanti akan kembang. Nah, nanti akan membekali pelayanan jemaat yang ada di GBD Batu Licin, pelayan-pelayan majelis, sampai kepada hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, semua yang ada di gereja lokal yang ada di GPD Batu Licin dan dipelihara. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bu Jerry. Terima kasih Terima Om kasih. atas waktunya. Tuhan berkati Om. Ya, Bu Jerry. Keluarga, Puji Tuhan. salam Ya, sehat-sehat. sehat, Oke. layanan di sana. Tuhan Yesus memberkati Om. Ya, puji Sampai Tuhan. berjumpa di lain Salam kesempatan. Tante Yeti. Ya, salam kepada Bapak Gembala, salam kepada yang ada di Batu Licin. Satu waktu nanti kita bukan cuma bertemu di online, tapi kita akan bertemu on-site nanti. Haleluya. Amin Om. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Om. ya. Salam buat Saya mau semua. berdoa. Ya, Roger, halo. Ya, sudah bisa di live Om. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya. Halo. Ya.